Sebuah rumah sakit di Cina menerima seorang pasien wanita berusia 27 tahun yang dilarikan dalam kondisi mengkhawatirkan. Wanita tersebut yang tinggal di Jinan, Provinsi Shandong, baru-baru ini pergi ke rumah sakit Qilu di Universitas Shandong. Ia menerima perawatan setelah menderita berbagai gejala termasuk serangan panik, sulit bernafas, mati rasa, hingga anggota badannya berkedut. Wanita itu kemudian didiagnosis dengan gangguan kecemasan parah dan alkalosis respiratorik. Dokter yang merawat, Chen Liang, mengkonfirmasi bahwa gejala dipicu oleh pertengkaran sengit antara pasien dengan orang tuanya. Dilaporkan oleh Shanghai Video bahwa pasien terlibat perkelahian besar setelah berulang kali disuruh menikah. Imbas dari perselisihan dengan orang tuanya itulah pasien mulai merasakan dadanya sesak. Dokter itu menambahkan bahwa kebanyakan pasien dengan alkalosis respiratorik juga didiagnosis dengan gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan atau anxiety merupakan gangguan jiwa yang ditandai dengan munculnya rasa khawatir, cemas, overthinking yang berlebihan terhadap suatu hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Sobat Hidupisi, simak langkah-langkah seseorang untuk mengendalikan gangguan kecemasan bersama Dr. Lahargo Kamberen, SPKJ atau dokter spesialis kedokteran jiwa berikut ini ya. Ketika seseorang mendapatkan ataupun mengalami gejala-gejala gangguan cemas atau ansietas, yang pertama bisa dia lakukan adalah melakukan self-care terlebih dahulu. Beberapa langkah bisa dikerjakan. Yang pertama yaitu validasi. It's okay not to be okay. Boleh-boleh aja kok dalam satu waktu kita ngerasa khawatir, cemas, sedih, marah, dan gelisah. Yang penting tidak berlebihan dan tidak terlalu berkepanjangan. Dengan kita melakukan validasi ini, kita menyadari apa yang sedang kita rasakan pada saat ini. Langkah yang kedua, lakukan yang kita sebut ventilasi, yaitu coba untuk mengekspresikan perasaan ataupun kecemasan yang kita alami tersebut. Ventilasi ini boleh kita kerjakan sendiri dengan melakukan journaling gitu ya, dengan menulis dalam buku harian ataupun diary kita, hal-hal apa saja yang dialami, hal-hal apa saja yang dipikirkan dan dirasakan. Itu juga suatu bentuk ventilasi. Ventilasi lain yang baik adalah dengan bercerita kepada orang-orang yang kita percaya tentunya ya. Nah, dengan kita bercerita tersebut dan orang tersebut mau mendengarkan, memberikan respon yang positif, ada suatu ventilasi dari perasaan kecemasan tersebut. Langkah yang ketiga adalah lakukan yang kita sebut regulasi. Nah, regulasi adalah berbagai upaya yang kita lakukan untuk mengontrol, untuk mengendalikan kecemasan ini agar tidak terlalu berat, lebih berkurang, atau bahkan bisa hilang. Beberapa teknik manajemen stres untuk meregulasi gangguan cemas itu bisa kita kerjakan. Yang pertama adalah teknik nafas dalam. Ada suatu teknik pernafasan yang kita sebut teknik nafas 478. Teknik nafas 478 adalah merupakan teknik pernafasan menarik nafas dari hidung 4 hitungan, tahan nafas 7 hitungan, dan membuang nafas dari mulut 8 hitungan. Pada waktu seseorang itu cemas, khawatir, dan gelisah, itu nafasnya tentunya jadi pendek, tersengal-sengal, dan cepat. Dan itu membuat oksigen yang masuk ke paru-paru dan yang masuk ke dalam otak menjadi kurang. Sehingga otak mengalami yang kita sebut hipoksia, kekurangan oksigen. Dan itu bisa berujung kepada kekhawatiran, kecemasan, dan kegelisahan yang semakin meningkat. Mengatur pernafasan secara sadar dengan teknik nafas 478 tadi akan memastikan oksigen yang masuk ke paru-paru dan ke otak kita itu menjadi lebih baik, dan itu membuat kita menjadi lebih tenang tentunya. Jadi tekniknya tadi ya, nafas 478. Tarik nafas 4 hitungan, tahan nafas 7 hitungan, buang pelan-pelan dari mulut 8 hitungan. Setelah mencoba tarik nafas dalam seperti itu dan menghembusnya perlahan-lahan itu, tapi ternyata kok belum bisa membaik, coba tarik tunai dan pergi jalan-jalan. Nah, itu juga merupakan teknik regulasi yang baik tentunya ya. Nah Sobat, selain itu, untuk mengurangi stres bisa dengan mencoba teknik relaksasi. Misalnya dengan meditasi dan yoga, melakukan aktivitas fisik atau berolahraga secara teratur,
karena kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Mental yang sehat akan membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh akan berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, dan sosial, dan akan mempengaruhi cara berpikir, merasakan, dan berperilaku. Stay safe and healthy, sampai jumpa di Health Today berikutnya.